Selamat pagi untuk Pak Richard. Perkenalkan, nama saya Anissa Danti. Saya dari mahasiswi di jurusan akuntansi konsentrasi pajak. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai pandangan pemikiran Soren Kierkegaard pada kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Lebih spesifiknya kasus korupsi yang melibatkan beberapa PNS Direktorat Jenderal Pajak. Gitu. Izinkan saya untuk meng-share PPT untuk dipresentasikan. Uh, yang pertama, oke, saya lanjutkan presentasinya. Yang pertama, saya akan menceritakan terlebih dahulu siapa itu Soren Kierkegaard, dan biografinya serta latar belakang dan mengapa pemikiran ini keterkaitan pemikiran beliau pada kasus yang saya ambil. Pertama, nama lengkap dari Soren Kierkegaard ini ada Soren Abaye Kierkegaard. Beliau lahir di Copenhagen 5 Mei 1813 dan meninggal di Copenhagen 11 November 1855. Di sini karena karya Soren Kierkegaard ini membahas dikarenakan karya dari Soren Kierkegaard dikarenakan karya dari Soren Kierkegaard membahas tentang intensif. Dikarenakan pemikiran dari Soren Kierkegaard ini membahas tentang keagamaan, dia dikenal sebagai bapak eksistensialisme Kristen dan psikologi eksistensial. Selanjutnya ibu dari Kierkegaard. Pakaian dan makanan. Ibu dari Kierkegaard ini bernama Anne Sorendatter Land. Dia merupakan seorang pembantu yang tidak pernah memperoleh pendidikan sekalipun. Dan bapak dari Soren Kierkegaard ini bernama Michael Pedersen Kierkegaard. Dia seorang pedagang menjual pakaian, kain, dan makanan. Soren sangat berpengaruh. Soren terpengaruh oleh pengalaman. Soren terpengaruh oleh pengalaman keagamaan dan kehidupan oleh ayahnya. Ayahnya meninggal di usianya ke-82 tahun. Sebelum ia meninggal, ia memintanya Soren untuk menjadi seorang pendeta. Itu. Dan untuk education background-nya sendiri, Soren bersekolah SMA di sekolah putra prestisius di Borger di Holland dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Copenhagen. Di sini beliau mempelajari di universitas ini dia mempelajari dan memperdalam ilmu filsafat dan teologis sejumlah tokoh filsafat seperti itu. Selanjutnya karya-karya dari Soren Kierkegaard ini ada buku Either or di 1843, Fear and Trembling di 1843, The Sickness Unto Death 1849, dan yang terakhir ada The Concept of Anxiety di 1844. Rumah terbang seperti nomor 1840 dan dia 18 dan kami dalam bukunya yang berjudul Either or di 1843 dan Fear and Trembling
Dan Fear and Trembling, ia mengutip beberapa karya ciptaannya. Apa yang ingin dilakukan Kierkegaard di atas segalanya adalah bangun dan menyerah nilai sentimental kami yang nyaman. Dia secara sistematis menyerang pilar kehidupan modern, yaitu iman kita pada keluarga, kepercayaan kita pada pekerjaan, pada keluarga, keterkaitan kita pada cinta, dan pengertian umum kita bahwa hidup memiliki tujuan dan makna. Itu. Dan mengenai eksistensialisme menurut Kierkegaard ini berasal dari kata X yang artinya keluar dan existen yang berarti tampil, sehingga eksistensialisme yaitu aliran filsafat yang menggeluti suatu hal yang berkaitan dengan manusia. Dan Kierkegaard mengklasifikasikannya menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap estetis, tahap etis, dan tahap religius. Kaum eksistensialisme ini melihat manusia sebagai makhluk yang individu, yang berindividu. Kaum eksistensialisme ini melihat manusia sebagai makhluk yang individu, yang bereksistensi dan tidak bisa direduksi ke dalam realitas lain. Karena eksistensi bukanlah suatu persona yang universal, melainkan individual. Menurut Kierkegaard itu sendiri, yang ia butuhkan bukanlah kumpulan pengetahuan sistematik mengenai kebenaran objektif, melainkan bagaimana hidup membuat pilihan dan mengambil keputusan yang benar. Dalam hal kekristenan, menurut Kierkegaard, seseorang bisa menjadi Kristen hanya dengan dilahirkan di negara Kristen, dibaptis, dan selalu beribadah minggu. Di mana maksudnya adalah hubungan individual dengan Allah dengan semua tuntunan besar, menakutkan dan mengubah kehidupannya yang harus dituntut oleh hubungannya yang tulus dengan Tuhan. Tetapi ia beranggapan bahwa itu hanyalah sebuah ajaran, dengan bagaimana mereka hidup itu adalah kebalikan dari ajaran tersebut. Menurutnya, pandangan idealisme milik Hegel merusak persepsi kekristenan karena membuat keimanan lebih rendah dibandingkan akal manusia. Sementara agama Kristen mengajarkan iman di atas segalanya, dan pemikiran Hegel sangat ditentang oleh si Kierkegaard ini. Dan argumen Kierkegaard mengenai eksistensialisme ini disebutkan kebenaran subjektivitas dinamakan. Dan lanjut kita balik lagi ke pembahasan tentang dan lanjut kita kembali lagi ke pemahaman eksistensialisme, dan lanjut lagi kita membahas tentang eksistensialisme. Yang pertama ada tahap estetis, tahap manusia selalu mementingkan kesenangannya. Oke, di tahap estetis ini merupakan tahap paling rendah. Pada tahap ini manusia akan merasa paling benar. Entah apa yang dia lakukan salah atau tidak, dia selalu merasa dirinya benar atas tindakan yang telah ia lakukan. Seperti itu. Dan tanpa memikirkan hal-hal lain. Dan di sini adalah tahap keegoisan seorang manusia dalam melakukan suatu hal. Dan yang selanjutnya ada tahap etis. Di tahap etis ini, pada tahap ini manusia mulai terikat pada nilai-nilai moral dan etika universal. Manusia juga belum mengenal Tuhan, sehingga perbuatan baik dilakukan hanya berdasarkan etika universal. Tahap ini diakhiri dengan keputusan etika dan moral tidak akan menjadi sempurna bila tidak mempunyai suatu tujuan. Penganut tahap etis ini penganut tahap etis ini hanya berorientasi pada
kebenaran dunia, seperti itu. Oke, yang terakhir ada tahap religius. Di tahap religius ini, manusia akan sadar atas perilaku yang terjadi dan akan menghubungkan dengan Tuhan. Segala yang terjadi, dia akan mengembalikannya kepada Tuhan. Dia akan berserah diri dan meminta keputusan dari Tuhan, seperti itu. Pandangan Kierkegaard mengenai moralitas. Karena subjektivitas menurutnya ialah bertentangan dengan filsafat idealisme yang pandangan Kierkegaard mengenai moralitas. Selanjutnya ada pandangan Kierkegaard mengenai moralitas. Kebenaran subjektivitas menurutnya ialah bertentangan dengan filsafat idealisme yang berfokus pada realitas objektif. Sedangkan Kierkegaard menganggap bahwa kebenaran yang secara konkret yaitu menentukan cara manusia menjalani hidupnya, yakni kebenaran moral dan religius. Di tahapan-tahapan ini yang tadi saya jelaskan, ada 3 tahap dan manusia biasanya di dalam tahapan-tahapan ini yang tadi saya sudah jelaskan. Tahapan eksistensialisme. Di sini ada tahapan eksistensialisme yang sudah saya jelaskan. Dan saya membahas pemikiran Kierkegaard yang menyambungkan dengan kasus korupsi Direktorat Jenderal Pajak. Di sini ada beberapa cerita yang saya ambil dari beberapa sumber di website. Ada jerat korupsi miliaran rupiah pejabat Dirjen Pajak, aliran uang sampai pramugari CID. Dan ada lagi kasus kedua, kasus korupsi 2 ex-PNS Dirjen Pajak divonis 8 sampai 9 tahun penjara karena ketahuan terjerat kasus korupsi. Gitu. Pendapat saya mengenai kasus ini, di sini beberapa oknum yang melakukan tindakan korupsi ini pada awalnya tidak menyadari bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan juga tidak dikehendaki oleh masyarakat, di mana akan merugikan masyarakat banyak dan merugikan rakyat kecil yang seharusnya dapat menikmati duit negara, seperti itu. Duit negara seharusnya dinikmati oleh bersama, gitu. Dan di sini beberapa oknum hanya memikirkan keuntungan yang besar. Dia hanya berpikir secara singkat tanpa berpikir dalam jangka waktu yang panjang. Dan pada teori Kierkegaard ini ada 3 tahap. Tahap eksistensi, tahap pertama adalah berpikir apa yang dan terkait kasus korupsi ini yang dihubungkan dengan pemikiran Kierkegaard, ada pertama tahap eksisten, ada pertama tahap eksisten, ada tahap yang pertama ada tahap estetis. Di tahap estetis ini beberapa orang tidak menyadari bahwa apa yang ia perbuat itu merupakan tindakan tercela. Dia hanya mengharapkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan jangka waktu yang panjang. Dia hanya ingin keuntungan yang sangat besar untuk dirinya dan menganggap bahwa tindakan yang ia lakukan itu benar, sesuai yang dia inginkan dan sesuai keegoisan dirinya. Yang selanjutnya ada di tahap selanjutnya di tahap etis. Di tahap etis ini oknum akan merasa bahwa dirinya benar secara moral dan akan merasakan beberapa selanjutnya di tahap etis ini beberapa oknum akan merasakan bahwa dirinya dan selanjutnya di tahap etis ini beberapa oknum yang melakukan kasus korupsi ini akan merasa bahwa dirinya
tidak mengetahui itu salah atau benar. Dia hanya berdasarkan keuntungan besar, dan disinilah dia baru merasakan adanya keresahan, adanya di tahap etis ini beberapa oknum baru merasakan beberapa penyimpangan moral, dan dia akan mempertimbangkan perilakunya dengan moral-moral yang berlaku di dunia, dan belum mengembalikan belum menghubungkannya dengan Tuhan. Seperti dia belum mengenal Tuhan di tahap ini. Dia masih merasakan dirinya benar atau salah itu sesuai moral yang berlaku dalam negara tersebut, yang berlaku pada dunia, yang berlaku di dunia itu. Dan selanjutnya ada tahap religius. Di tahap religius ini beberapa orang akan merasa bersalah yang berlebihan. Dan selanjutnya di tahap religius. Dan selanjutnya di tahap religius. Di tahap religius ini, beberapa oknum akan merasakan resah karena ia akan menyertakan Tuhan untuk atas tindakan yang ia lakukan. Di tahap ini ia akan merasakan penyesalan yang begitu hebat karena ia akan mengembalikannya semuanya dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Dan kesimpulan dari kasus-kasus ini, dan kesimpulan dengan dan yang terakhir, kesimpulan atas kasus ini mengenai pemikiran Kierkegaard ini, hubungan dengan kehidupan sehari-hari dan manfaat pemikiran dari Kierkegaard ini, tahap religius. Pada tahap religius dikatakan bahwa manusia mulai memiliki kesadaran untuk membangun relasi dengan Tuhan. Cara untuk berrelasi dengan Tuhan ada yang dengan bermacam-macam. Salah satunya dengan berdoa, beribadah sesuai dengan ajarannya, berdoa agar dapat memberikan ketenangan dalam diri kita ketika kita menghadapi sebuah masalah, dan juga dapat memenuhi kebutuhan iman kita. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atas penjelasan pemikiran tersebut, dan apabila ada kesalahan dalam menghubungkan dan mengkertai, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menghubungkan atas kasus ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.